Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Apa sih yang kalian ketahui tentang topologi jaringan? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat yang lain sehingga membentuk jaringan. Nah, topologi jaringan dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah topologi bus, disebut juga dengan daisy chain. Jaringan yang menggunakan topologi bus biasanya menggunakan kode koaksial dengan terminator pada setiap ujungnya. Jaringan dengan topologi bus biasanya hanya digunakan untuk jaringan kecil antara 5-10 komputer. Topologi bus juga memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, topologi bus juga mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan antara lain sebagai berikut. Yang kedua adalah pada topologi star, setiap komputer pada jaringan akan berkomunikasi melalui sebuah konsentrator yang menjadi sentral. Sebelum paket data dikirimkan ke tujuan, paket data tersebut akan menuju konsentrator terlebih dahulu. Topologi star juga memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, topologi star juga mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan antara lain sebagai berikut. Yang ketiga adalah topologi ring, sering disebut dengan topologi cincin atau lingkaran. Kedua bagian ujung terminal pada topologi jaringan ini saling berhubungan sehingga menyerupai lingkaran atau closed loop. Setiap data yang dikirimkan ke komputer lain akan mengelilingi komputer dalam jaringan tersebut dan menempatkan data dalam lingkaran atau ring, baru kemudian akan mengambil data dari lingkaran tersebut. Topologi ring juga mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan antara lain sebagai berikut. Nah, yang keempat adalah topologi extended star adalah kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Berikut kelebihan dan kekurangan dari extended star. Nah, yang kelima adalah topologi jaringan mesh menerapkan hubungan antar sentral secara penuh. Jumlah saluran yang harus disediakan untuk membentuk jaringan mesh adalah jumlah sentral dikurangi 1 atau n-1, n sama dengan jumlah sentral. Tingkat kerumitan jaringan sebanding dengan meningkatnya jumlah sentral yang terpasang. Dengan demikian, di samping kurang ekonomis juga relatif mahal dalam pengoperasiannya. Nah, berikut topologi mesh juga mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan antara lain sebagai berikut. Dan yang keenam adalah kombinasi dari dua atau lebih topologi yang berbeda untuk membuat topologi hybrid. Ketika topologi dasar yang berbeda yang terhubung ke satu sama lain, mereka tidak menampilkan karakteristik dari setiap topologi satu tertentu. Ketika itulah menjadi topologi hybrid. Topologi ini memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Nah, ini yang terakhir yaitu topologi hierarki berbentuk seperti pohon bercabang yang terdiri dari komputer induk atau host yang dihubungkan dengan simpul atau node lain secara berjenjang. Jenjang yang lebih tinggi berfungsi sebagai pengatur kerja jenjang di bawahnya. Biasanya topologi ini digunakan oleh perusahaan besar atau lembaga besar yang mempunyai beberapa cabang daerah, sehingga data dari pusat bisa didistribusikan ke cabang atau sebaliknya. Topologi hierarki mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan antara lain sebagai berikut. Nah, kita telah mempelajari tentang topologi jaringan skala. Sekarang kita akan melanjutkan tentang protokol jaringan. Apa sih yang kalian ketahui tentang protokol jaringan? Sini saya akan menjelaskan lagi tentang protokol jaringan. Protokol jaringan adalah aturan-aturan atau tata cara yang digunakan dalam pertukaran data pada sebuah jaringan. Protokol mengurusi segala hal dalam komunikasi data, mulai dari kemungkinan perbedaan format data hingga masalah koneksi listrik dalam jaringan. Dalam suatu jaringan komputer, terjadi proses komunikasi antar entitas atau perangkat yang berlainan sistemnya. Entitas atau perangkat tersebut terdiri dari penerima dan pengirim. Untuk dapat berkomunikasi, dibutuhkan saling pengertian di antara kedua belah pihak. Pengertian inilah yang dikatakan sebagai protokol. Jadi, protokol adalah himpunan aturan main yang mengatur komunikasi data. Berikut elemen-elemen penting protokol. Setiap jenis topologi jaringan memiliki protokol tertentu. Misalnya, pada topologi bus dikenal protokol Ethernet dan
Pada topologi ring dikenal protokol token ring. Protokol standar komunikasi data yang menjadi acuan dalam perancangan hardware maupun software jaringan adalah model referensi OSI yang ditetapkan oleh organisasi acuan sedunia ISO. Menurut OSI, komunikasi antara dua komponen dalam jaringan memerlukan 7 lapisan, mulai dari lapisan aplikasi, di mana pengguna memulai pengiriman datanya, hingga ke lapisan fisik, di mana data dalam bentuk sinyal listrik ditransmisikan melalui media komunikasi. Fungsi utama masing-masing lapisan OSI disajikan dalam tabel berikut. Nah, hubungan antara model OSI dengan protokol internet disajikan dalam tabel berikut. Standarisasi masalah jaringan tidak hanya dilakukan oleh ISO saja, tetapi juga diselenggarakan oleh badan dunia lainnya seperti ITU, ANSI, bahkan juga oleh lembaga asosiasi profesi IEEE dan ATM Forum di Amerika. Pada praktiknya, vendor produk LAN ada yang memakai standar yang dihasilkan IEEE. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.